Saya akan coba benerin di biar sama. Oke, ini pakai cara rada lain. Saya akan drop kolom omset. Ini percobaan, mudah-mudahan berhasil. Saya ulang dari awal. Oke, saya uji nyali juga ya, percobaan juga. Saya akan run ulang semuanya, cuman bedanya di bagian terakhirnya mudah-mudahan lebih benar. Ini load, drive sudah di mount. Saya import semua library, sekarang library udah ke import semuanya. Terus sekarang pelan-pelan saya turun ke bawah. Saya akan load dataset yang 100 data itu dengan kondisi omset ada di kolom ketiga. Konsekuensinya saya harus drop kolom omsetnya dimasukin ke Y-nya dibagi 1000. Oke. Terus saya coba jalankan. Ini udah jalanin belum ya? Belum ya. Oke. Sekarang kita bikin modelnya, algoritma buat ngitung modelnya dibuat. Sekalian dia ngitung. Ini hasilnya. Sekarang kita akan prediksi. Ada di bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah sekarang dia akan nge-save hasilnya ke prediction output CSV. Saya akan buka prediction output CSV-nya di Google Drive. Google Drive saya mana dia? Ini dia. Prediction output CSV dibuka. Saya buka dengan Google Spreadsheet. Oke. Buka dengan Google Spreadsheet. Ini di ujung. Ini kelihatan banget modal nolnya banyak, omset nolnya banyak, sementara variabel yang lain cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kayak gitu doang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kita adalah hasil prediction ada di sebelah kanan. Omsetnya ada di sebelah sini. Jadi kolom keempat. Sekarang saya akan tambahin kolom lagi selisih. Selisih antara hasil prediksi sama omset. Ini selisihnya sama dengan ini kurang omset. Ini supaya isi otomatis kelihatan. Ini yang pertama ini positif, ini negatif, positif, satu lagi negatif, positif, negatif, kayak gitu. Jadi kayak gitu positif negatifnya tuh. Nggak bisa tapi ini modelnya cuma 100 data ya. Jadi ya kalau data yang lebih banyak nggak tahu efeknya gimana. Tapi ini dengan kondisi 100 data kayak gini. Nah, kalau kita mau rubah, bisa dirubah sih, jangan khawatir. Ini cara ngerubah nggak susah juga. Ini data predik, tapi harus saya upload ke
Bisa diedit di Google Drive ya? Saya edit di Google Drive aja biar gampang kali ya. Google Drive-nya ada di sini. Saya harus masuk ke 100 data predik. Ini. Kalau gayanya Pak Tirta tadi teh gimana? Yang proses produksi digital tuh yang ini ya. Harus diedit dulu ya. Buka dengan Google Spreadsheet. Oke. Nggak kebaca. Bentar. Ini mekanik, yang ini elektronik, yang ini digital. Oke. Jadi yang dilakukan Pak Tirta tadi cuman ini jadiin satu, di copy ke bawah. Gimana caranya copy ke bawah teh? Klik sini. Ujung kiri kanan ya? Sini. Oh. Mana? Mana pojok kanan? Titik yang besar di bawah pojok kanan. Pojok kanan. Ada titik. Di dalam kotak sel. Oh, ini. Ya, gitu. Oh, ini diklik. Ya. Udah gua klik nih. Udah berklik, klik ya. Klik. Oh, bego dia. Gerak ke bawah gini. 100. Pingsan lu pada. Sini ya. Oke. Save. File, save. Mana save-nya? Ini udah nggak langsung ke save-an ya? Udah langsung ke save kan? Oke. Kita coba run lagi. Berarti saya cukup jalanin yang terakhir aja. Ini yang bagian terakhir aja saya run aja. Mudah-mudahan. Ini kayaknya sama sih negatif semua sih hasilnya. Coba kita masuk lagi ke ini udah dengan kondisi produksinya digital, terus pakai internet, terus kita masuk ke sini. Salah, harus dibuka di sini, tutup dulu. Saya harus masuk ke prediction output, terus harus diedit lagi, Google Spreadsheet lagi. Ini hasil prediksinya. Tapi harusnya dihitung banget ya tadi berapa persen yang positif, berapa persen yang negatif sih. Ini selisihnya. Selisih sama dengan ini kurang yang ini. Supaya ke bawah, klik ini, klik. Oh mau tuh. Tapi negatif lagi semuanya. Kagak efek. Atau kalau mau datanya saya rubah, maksudnya dibagi 1 juta atau bagi 10 juta tuh si modal sama si omset. Nanti konsekuensinya harus ini. Saya coba ya. Ini percobaan aja, iseng. Kita coba. Saya akan coba percobaan. Oke, ini data. File save as dulu, ngeri soalnya. Normalize. Datanya akan saya normalisasi. Gimana caranya supaya itu? Gimana ya? Supaya bisa dibagi semua? Gimana? Salah ya. Sama dengan iya kan, jadi salah kan. Ulang. Jangan di save. Oke. Saya pakai cara gombal aja.
Saya select all, copy, saya bikin file baru. Spreadsheet. Oke, paste. Udah. Sekarang yang di normalize ini modal juga sama dengan ini bagi 10 juta. Oke. Copy semuanya. Paste. Ini angkanya 0,0 semua karena saya bagi 10 juta. Saya akan select, copy, saya masuk lagi ke, ini cara orang bego sih, minta maaf. Paste spesial ya, paste spesial, value only ya. Ini yes, oke. Sekarang saya akan lakukan itu ke omset. Daripada pakai program pusing, jadi pakai ini aja udah. New spreadsheet. Oke. Di sini omset. Di sini adalah sama dengan ini bagi 10 juta. Oke. Copy. Saya copy ke bawah semua. Oke. Semuanya udah di copy semua. Sekarang saya copyin lagi. Copy. Masukin ke sini. Paste spesial, value only, yes. Dah. Mudah-mudahan ini ada angka yang rada outliers nih, 360. Ada yang 360, yang lain sih ini ada 104, ini ada 2 outliers paling enggak di sini. Mana lagi? Oh, 180, ada 3 outliers. Nggak ada lagi. Oh, ini ada 72 nih, lumayan gede nih. Jadi ada beberapa yang outliers. Kalau mau rada gila bisa gini juga sih. Nanti di sort, yang outliers kita delete. Kalau mau. Jadi nanti eksperimen selanjutnya bisa kayak gitu-gitu ya. Oke. Ini saya save. Oke, ini save. Sekarang saya akan butuh lagi satu file lagi, save as. Yang prediction ya. Ini predict, tapi di normalize. Oke. Sekarang saya penggunaan internet saya bikin satu semua lagi di sini. Oke. Paste. Yes. Di bagian prediknya satu variabel namanya penggunaan internet dibikin angkanya satu semua. Itu buat prediknya. Jadi kita punya 2 file, satu 100 data normalize, satu lagi 100 data predict normalize. Normalize itu cuman si modal sama si omset saya bagi 10 juta. Supaya angkanya jadi hampir sama semua lah, kira-kira kayak gitu. Ini saya tutup, don't save. Ini saya tutup lagi, don't save. Oke. Sekarang saya akan upload dulu makhluk ini. Upload caranya gimana? Masuk ke sini. Ini buang, baru upload file. Ini ya, 100 data normalize. Nggak bisa, itu Excel. Salah gue. Ini yang normalize harus dibikin file jadi ini lagi CSV. Kalau nggak mau dia. Soalnya dia maunya CSV. Nih, kepaksa dibuka lagi. File, save as,
jangan Excel, CSV, save. Use CSV. Ini pakai koma dia delimiternya. Oke. Dia hanya yang aktif yang di save. Kepaksa harus kayak gini semua. Ulang lagi. Save as. CSV, save. Yes. Oke. Ini semua aktif, jadi aman. Sekarang saya akan ambil lagi yang prediknya. Nih, naikin ke atas, diaktifin semuanya. File, save as. Ini pilih yang CSV, save. Jadi ini predict tapi di normalize ininya ya. Oke. Ini oke. Tutup. Sekarang harus diupload dua file itu CSV-nya. Saya masuk ke sini. Upload file 100 data. Mana 100 data? Ini ada normalize CSV. Oke. Terus saya tambah lagi satu lagi yang predictnya juga, yang normalize. Predict normalize. Salah. CSV. Oke. Dua file CSV udah saya masukin, saya akan edit ininya, programnya. Oke. Saya run lagi yang ininya, harusnya nggak usah sih. Oke, mohon lagi. Ini buat mastiin aja, nggak ada masalah. Jadi install Science Crush-nya diulang lagi, mohon Google Drive-nya diulang lagi, terus load semua library diulang lagi. Terus saya ini harus dirubah load datanya. Load datanya harus dirubah supaya ini jadi namanya normalize. Minus normalize. Oke, di load datanya. Oke, udah ke load, nggak ada error, mudah-mudahan nggak ada error. Sekarang ini langsung keluar. Modalnya rata-rata 14,6. Terus omsetnya rata-ratanya 68,6, nggak ada jutanya. Oke, udah. Terus kita coba masuk turun ke bawah. Di kolom X atau fiturnya omset akan di delete, di drop, kemudian di omsetnya akan masuk ke Y, array Y. Nah, ini harus saya buang dulu, dibagi sejutanya saya buang. Kalau nggak jadi kacau lagi semuanya. Ini Y-nya udah dibuang. Udah gitu si X-nya akan dinormalize. Yang akan bikin kacau sedikit adalah tahun, karena tahunnya 4 digit. Oke. Kita jalanin sini, nggak ada error apa-apa, cuman di sini dia ngasih tahu aja dimensi datanya 100 kali 16, Y-nya 100, X-nya 100 kali 16, ini 100. Ini setelah dinormalize yang bawah, yang atas belum. Sekarang kita jalanin modelnya, algoritmanya lah. Oke, udah, dia mulai jalan. Saya parameter nggak saya rubah apa-apa. Udah jalan, coba lihat errornya. Kan hilang kan? Apa gue bilang kan? Hilang. Keren nih, seneng, happy. Ya itu happy-nya orang data kayak gitu doang. Lihat pangkat sekian hilang, happy. Padahal kalau happy tuh ngeliat Jaro tuh happy. Oke, lanjut. Tapi ini keren loh, asli loh, keren loh. Ini keren loh. Ini yang overfittingnya juga nggak terjadi, dia nggak naik. Jadi nggak overfit. Jadi waktu kemarin saya sempat ininya yang orange sampai ke atas gini, ke atas banget, parah banget. Itu nggak boleh, karena dia overfit. Overfit konsekuensinya kalau nanti ditanya dia akan jawab yang itu tadi, yang dia tahu yang lainnya nggak dia lihat, cuma satu aja yang overfitnya aja yang dia lihat. Oke, ini udah bagus banget. Jadi kuncinya tadi variabelnya dirubah sebetulnya. Nah, sekarang di sini
kita akan ini harus dirubah, predict normalized, normalized. Oke. Ini terus kolom ini standar scalar itu buat supaya apa? Semuanya sama. Nah, kemudian ini kolom di X-nya, kolom omset kita buang. Kemudian kita dengan model yang ada kita predict. Model predict dengan X yang sudah di normalize, kita dapat prediction. Prediction ini dimasukin ke file kita, kemudian di save prediction output, kita predict nih hasilnya. Coba. Ini hasilnya. Ini harus dikali 10 juta lagi ntar ya. Harus kali 10 juta. Ini hasilnya. Sekarang kita coba lihat ke file prediction outputnya. Mana dia? Ini ya. Prediction output. Oke. Gimana caranya? Buang. Ulang lagi. Oke. Loh, ini kok omsetnya nggak ini ya? Hah? Di refresh. Harusnya omsetnya ini loh. Angkanya cuma 0,012 gitu, cuma 2 digit gitu. Ini kan masih 6 digit. Ngaco. Ini banyak banget email, pusing. Ntar ini saya buang-buangin dulu yang lama-lama dibuangin. Dibuang. Oke. Coba ulang. Oh, ini bener nih. Modalnya 0,5, omsetnya 1,2, prediksinya dahsyat, men. Coba kita edit ya, buka dengan Google Spreadsheet. Jadi ke atas banget sekarang. Positif banget lihat. Kacau. Ada lemot A. Oke, sekarang selisih ya maksudnya gitulah sih, sama dengan yang ini kurangin ini. Enter. Ini di enter aja ya, di oke ya. Oke, ini kalau saya gedein bisa di ke kanan nggak sih? Saya gedein. Ini value-nya kenapa nih? Oh, ini yang ini kenapa ya, yang ini? Jadi teks ya. Oh, jadi teks ya? Ya udah. Tapi sementara yang tidak teks positif semua sekarang. Itu. Happy kan? Itu aja sih kesimpulannya. Jadi kesalahan karena kita nggak bikin tidak bikin sama, akibatnya kacau. Kalau ini udah bikin lumayan rada sama lah. Berarti sebenarnya perlu diklasifikasi dari per skala usaha, karena yang tadi bayar sebenarnya bisa jadi daerah kecil atau menengah. Oh. Jadi yang kalau kita analisa mungkin per skala usaha lebih presisi. Iya benar, bisa jadi. Tapi palingnya udah happy kan lihat angka yang ini positif. Kalau tadi kan stres, masa jadi negatif sih? Gitu. Tapi saya juga baru nyadar nih urusan skalanya, digitnya itu lebih kacau banget ternyata. Gitu. Sip. Ya udah, sisanya tinggal. Ini mau di share nggak nih file yang normalize-nya? Perlu? Gua share dah, biar lu hidupnya gampang deh. Siono bikin hidup orang gampang aja nih. Gimana caranya? Sini ya. Pak, kalau pertanyaannya dibalik gimana Pak? Gimana? Kalau supaya itu positif, variabel apa yang berpengaruh? Bisa ditanya gitu nggak?
Kalau tadi kan tebak-tebak tuh. Iya. Kalau internet dijadiin Supaya si omset positif, variabel apa ya? apa yang paling bermanfaat? Caranya di gini, kalau yang itu teh caranya gini. Penggunaannya kayak gitu. Hah? Kalau yang saya pakai, teknik yang dipakai Ono ya, paling gampang pakai orange sih. Ini orange udah saya jalanin nih. Sorry. Oke, kalau ini pakai orange ya, lebih gampang kalau buat saya pakai orange, lebih nggak pakai otak soalnya orange. Kalau pakai Python stres gue. Ini kok nggak bisa masuk sih? Mana nih? Oke. Kenapa? Wih, Buang, Pak. buat gua aja kenapa? Minta maaf, saya harus jalanin virtual environment minus Python. Lu jangan lihat yang ini dah, stres. Python 3 virtual environment. Saya aktifin, habis itu source virtual environment bin activate. Oke, saya jalanin orange. Saya pindah ke sini dulu. Saya masuk ke orange, copy filenya, saya copyin biar enak download. Oke, if config 172.120 ini ya IP komputer saya yang ini 172.120.7768. Saya harus ambil, saya harus colong di sini SCP. Iyalah, belum selesai ngopi dari orange-nya. 172 lupa gua. 172.120.7768. 120.7768. Download download 100 bintang. Semua file yang ada kata-kata 100-nya diambil, enter, copy. Nah, sekarang semua file udah ada di sini. Yang saya kerjain biasanya gini tekniknya. Yang paling berpengaruh ke omset itu apa aja. Jadi kalimatnya kira-kira gitu. Caranya adalah ini saya ambil pakai file CSV boleh, bisa juga file juga boleh. Kalau file dia bisa baca Excel, kalau CSV atau file Excel aja ya, karena kita punya Excelnya juga. Saya ambil file aja. Sekarang ini kan source data. Kita ambil yang sudah normalize, 100 data normalize. Ini normalize, open. Kok CSV sih yang gue ambil? Salah. Saya ambil Excel, oke, open, oke. Nah, yang saya biasa kerjain gini nih, saya tentuin dulu ya, select kolom dulu. Ini tapi udah normalize nih ya, udah nggak juta-juta angkanya. Kita select kolom dulu. Kolom yang jadi target adalah omset. Sisanya jadi X, jadi fitur, ada 16 fitur di sini, modal, tahun beroperasi dan seterusnya, ada 16. Nah, yang saya kerjain kurang ajar sih. Saya tarik ini nih, rank. Saya tarik ini ke sini. Terus di sini kita bisa ngelihat ini 11 besar, atau kalau mau dikurangin misalnya 6 besar. 5 besar. Yang paling berpengaruh pada omset adalah skala usaha, modal, tenaga kerja laki-laki, proses produksi manual, kepemilikan laporan keuangan dan seterusnya. Ini udah ini udah ngurut nih, ini urutan. Jadi gitu sih sebenarnya. Jadi kalau mau ngerubah, ternyata yang paling berpengaruh omset itu modal. Kalau skala usaha kan hubungannya sama modal langsung ya. Tapi modal banget sama jumlah tenaga kerja laki-laki sih sebenarnya. Kalau menurut analisa si Orange itu. Jadi kalau yang itu saya makanya Orange, kagak pakai Python. Puyeng gue pakai Python, gue pakai lebih gampang. Gitu. Nanti kalau mau dicoba bisa gini.
di data yang predik tadi. Kalau tadi kan kita bikin internetnya satu, terus produksi digital satu. Kalau mau dicoba yang ininya modalnya dinaikin. Misalnya kalau kita naikin modal 100.000 tapi dibagi 10 juta dulu, atau jangan 100.000 tuh, 1 juta atau berapa, efeknya gimana ke mana sih, ke omset. Jadi modal, tapi harus ingat ya, harus dibagi. Tadi gue bagi 10 juta ya kalau nggak salah ya, harus bagi dulu, di normalize dulu itu. Jadi mainnya kayak gitu sih. Ini kelihatan dari sini sih biang keroknya yang mana, dimainin aja. Jadi tolong aja nanti, ini zoomnya kerekam kan? Ya, sip. Ya udah, gampang. Ini harusnya orang perencanaan yang main ginian sih sebenarnya, bukan orang data sih sebenarnya. Cuma yang jagonya di data. Ada lagi pertanyaan? Kan posisi ini kan tergantung dengan posisi yang sebelumnya. So kayak kemarin kita coba kan kalau posisi sebelumnya berubah. Oh iya benar ya. Berubah juga. Iya udah, iya. Posisi urutan ini. Oh urutan di situ ya. Coba kita rubah ya. Efeknya gimana? Masih konsisten gak ya? Ya, Pak Daniel betul. Coba kita rubah ya. Kita bisa tutup dulu ya. Bener dia. Pak Daniel bener. Ini modal saya buang ke sana. Modal saya taruh paling bawah misalnya ya. Bisa nggak digunain langsung? Bisa langsung ditarik doang. Bawah paling bawah ya. Apalagi tadi yang atas teh tenaga kerja laki-laki ya. Tenaga kerja laki gua taruh paling bawah lagi ya. Biar mampus lu. Udah. Ya udah ya. Ini misalnya udah berubah kayak gini ya. Coba kita cek. Masih konsisten nggak dengan ininya? Apa ini di reload dulu lagi ya? Ulang, reload. Oke. Terus kita lihat ranknya. Berubah ya, bener, kurang ajar ya. Jadi urutan kolom berpengaruh. Jadi hati-hati, urutan kolom berpengaruh ternyata. Iya. Urutan, dia analisa berdasarkan urutan kolom juga, bener sih. Hati-hati. Terima kasih udah diingetin. Saya lupa kemarin tadi. Jadi komunikasi ini proses elektronik. Ini jadi kemana modal? Ke bawah ya langsung ya? Karena ditaruh paling bawah. Iya. Jadi ini banget ya, sangat subjektif, tidak objektif sih sebenarnya ini kategorinya. Wah, gawat. Sorry Pak Fauzi, jadi ternyata subjektif dia, tergantung cara kita naruh kolomnya. Iya, perlu feel juga. Perlu feel juga. Feel kira-kira yang akan berpengaruh ke omset apa aja ditaruh di atas, yang kira-kira nggak pengaruh taruh bawah. Nah mudah-mudahan kolomnya jadi rada benar gitu. Jadi faktor manusianya tinggi banget sih. Untuk diingetin, gue lupa kemarin. Itu ada lagi, aman ya. Cuman saya belum tahu cara bikin ini di Python, nggak tahu loh. Ini Python sih belakangnya. Belakangnya Python, belakangnya orange Python semua. Harusnya bisa sih, cuman males. Biar yang kerjain toto aja jangan. Ada lagi aman? Kayaknya moodnya mood pada pengen mood berenang semua ini. Apalagi perlu diobok-obok lagi nih? Kita obok lagi apa? Ya ini kan kalau misalnya ini kan pengelompokan sama klasifikasi sama pengaruh ya. Oh iya, kalau pengelompokan ini belum ya? Udah sih belum ya? Kemarin udah yang pakai itu ya, pakai distance segala macam. Iya. Cuman nggak pakai Python. iya. Masalahnya kalau datanya gede, puing kemana lu? Ini kan data kecil nih, masih bisa dia orange. Nah kalau mau data 13 juta pakai ini pingsan. Itu aja sih. Bisa nggak ya? Sama itu pakai Python uji validitas Pak. Kalau misalkan outlier itu bisa ketahuan nggak sih outlier-nya di mana gitu. Coba. Gue belum pernah nyoba ya.
Nih pengen nyoba aja, coba. Cek outliers ya. Pakai panda dia. Di pandanya dia pakai. Sorry gue lihat cepet dulu ya. Salah sih. Ya udah. Kita pakai ChatGPT. Kita cobain nanti di inilah, di file 100 data itu ya. How to find outliers in CSV data using Python. Ini load CSV, pakai ini, baca CSV-nya biasa, print, describe biasa, data info biasa. Oh, ini ada beberapa metode. Dia filter row with outliers, print outliers row. Ada beberapa ternyata Pak. Cobain ya. Percobaan ya. Oke. Ini percobaan aja nih, percobaan. Banyak Pak. Ada 4, ada 3 paling enggak. Ada A, B, C, D, 4 berarti. Nih ya. Ada A, Z-score method, B, EQR method, kemudian visualize box. Ini kalau ini visualisasi ini mah. Ini visualisasinya aja. Nah, ini pakai machine learning method, jadi pakai yang kita pakai sih. Wish, lebih horor ini. Ini save result, nggak perlu. Oke, kita coba ya, percobaan asli. Percobaan. File, new notebook drive. Oke, kita percobaan banget. Ini tutup. Ini saya geser ke sebelah sini. Oke. Masuk sini. Oke, udah. Sekarang kita salah. Ambil dari ChatGPT seperti biasa. Jangan ragu-ragu. Terus kita sini dulu. Import, bisa di copy code. Copy code. Oke, supaya bisa ngeload CSV, kita harus nyolong dulu dari sini. Oke, alah. Salah. Sip. Kita mount dulu Google Drive. Oke. Ulang. Copy. Masuk sini. Bikin code baru, masuk sini, naikin ke atas, kita jalanin Google Drive-nya. Oke. Sekarang kita akan ambil datanya. Ini dia. Oke. Connect Google Drive, pakai account ini, lanjutkan, ke bawahin, lanjutkan. Kita akan rubah makhluk ini pakai file yang saya punya. Salah. Oke, udah. Terus kita load. File udah ke load sekarang, masuk ke variabel data, array data ini. Nah, ini udah masuk, datanya udah ada isinya. Sekarang kalau mau print
describe sama print info bisa dikerjain. Kita masuk sini lagi, kita coba ini diulang lagi, load datanya kecil nggak apa-apa sih. Oke. Oh dia langsung ngasih ininya ya, apa rata-rata standar deviasi, rata-rata, minimum, maksimum, segala macam keluar semua, udah beres. Data type-nya ada, oke, udah beres, aman. Terus sekarang kita masuk lagi ke sini. Sorry, ini udah beres. Sekarang kita cari outliers. Kita pakai metode yang ini. Copy. Oke, kita paste di sini. Ini metode pertama. Oke, pakai Z-score katanya namanya itu. Coba dijalanin. Oke. Ini yang ada outliers-nya nih kayaknya nih. Ini apa sih? Bacanya gimana nih? Gue juga gak tahu deh. Ini 26, 10. Banyak banget outliers-nya. 26 sama nih. Ini ya outliers-nya nih. Nomornya kayak gitu. Nomor lainnya sih emang. Nomor lainnya yang outlier-nya. Boy, banyak banget outliers-nya. Coba 1, 2, ini ada berapa line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 23. Jadi dari 100, 23 outliers. Kalau menurut yang ini ya, ini satu metode, dia bilang 23 outliers nih. Oke. Sekarang pakai metode yang B, interquartile range method. Saya akan copy code-nya. Jadi cuma gitu doang sih cara ngoding, sebenarnya kurang ajar juga sih sebenarnya. Apa boleh buat? Kita tambahkan code. Paste di sini. Jalanin. Lebih banyak. Ini hampir semua outliers ini mah. Lebih bego lagi dia. Ada parameternya nggak sih? Ini hampir semua ya. Nggak ngerti nih outliersnya kok hampir semua sih. 1, 2, 3. Oh ini ada yang nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Tuh 3, 4, 5, 6, 49 tuh 6 tadi. 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 30. Tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40. Lebih dari 50, masa outliers 50 sih, ngaco. Kayaknya yang ini lebih ngaco. Oke. Ini buat visualisasinya kita bisa pakai ini. Ini visualisasi doang sih. Tapi saya lebih percaya yang sedikit sih outliers tadi. Nah, outliers yang bener mah ini tuh. Cuma 3. Outliers sebenarnya cuma 3 sih sebenarnya, yang lain mah kagak. 3 makhluk ini sebenarnya. Bisa diklik aja. Oh, bisa diklik nggak ya? Nggak tahu, nggak bisa nih kayaknya. Nggak bisa nih kayaknya. Rada bego. Coba kalau pakai ini ada beberapa soalnya. You can use isolation forest for more complex data set. Coba pakai yang ini. Coba pakai data yang ini ya. Ini udah mainannya kayak neural network gitu sih. Dia random forest nih. Isolation forest dia nyebutnya. Coba kalau pakai yang ini hasilnya kayak gimana? Coba kita lihat. Oke. Run. Oh, ini bener nih.
Lebih bagus. Dapat 5. 1 2 3 4 5 doang. 5 dia dapat. Bagusan yang pakai ini Escaler ini. Machine learning method. Dapat 5 dia. Saya lebih percaya yang ini berarti. Yang lain kagak bisa dipercaya. Kalau ini gue lebih percaya 5. Coba lihat tadi kenapa tuh, Pak? Hah? Coba lihat penyebabnya apa? Penyebabnya harus di save, datanya dibandingin udah gitu. Penyebabnya nggak tahu, algoritma sih kayaknya. Ini kan algoritma doang kan, berdasarkan algoritma aja. Sudah yang tadi Pak ya hasilnya. Oh iya, Hasilnya. biar tahu modelnya kenapa. Sama datanya Pak. Itu kayak apa? Digital tapi dia internet satu, tapi digitalnya. Oh, ini. Karena kan tadi kita custom tuh yang penggunaan internet. Oh, ini mau lihat yang ini. Bisa kita save ininya nggak ya? Bisa Pak, ada yang Iya, bilang. itu. Ini outliers row-nya bisa kita save sih sebenarnya. Ini outliers row doang. Gimana cara nge-save-nya? Mau lihat gini aja? Kalau lihat gini aja sih, ya gini bentuknya nih. Mau file Excel Pak? Hah? File Excelnya kita coba dicek. Oh, dilihat di file Excel. Iya, Oke. di row 6 sama row 52 itu. Oke. sama nggak? Kita kecilin dulu dikit ya, biar bisa 2 sekaligus kita lihat ya. Nih kita gedein. Oke. File Excel-nya tuh yang sudah di normalize ya. Predict, berarti jangan yang predict dong. Ini yang normalize yang ini ya. Oke. Ntar gua bisa nggak dibikin supaya jangan lebar-lebar gini, gimana caranya? Bisa formatnya lebih benerin kagak? Format apa sih? Kolom ya? Kolom with default. Oke. Supaya kelihatan semua aja sih ini mah. Saya pengen ada 2 layar. Gimana caranya bisa ada 2 layar? Nih, geser. Coba mana sih tadi? Ini ya, ini ya. Di row-nya aja ya. Iya Pak. Sini aja ya. Mulai dari start dari 6. Nih, sorry. Jadi ini 6 52 dari bawah. Kita lihat yang gede angkanya aja yang ada ini deket-deket soalnya. 52 70. Alah, di bawah lagi. 70. Beda Pak. Hah? Modelnya itu kan yang di row 6 itu kan Nol. modelnya 20. Iya. Oh, di row 6 20 ya? Iya. Dari modal Modelnya yang 20 yang mana? ini kok angkanya 20 sih. Di sini kok 0,03. Kok bisa? Kan operasi 28. Berarti bukan Ini 2022. Nomor 8 ya? Hah? Nomor 8. Nomor 6 di situ, nomor 8 di sini. Oh, 8. Oh, iya. 2, 3, 4. Oh, iya. Oh, ini kelihatan ini modalnya kecil semua nih. Ini naik sendiri nih satu modal. Terus kalau usahanya 2 itu kecil. So- Kecil. Saya kecil. Mana itu modifikasinya 1 itu mikro, 2 kecil, 3 menengah. Oh, gitu. Tapi kalau dia modalnya 20 masuk skala usahanya kecil. Oh. Makanya dia dianggap outlier karena sebenarnya kalau mau analisa berarti benar harus dipisahin klasifikasi skala usahanya. Oh. Yang kecil, mikro supaya nggak jadi. Supaya nggak, iya. Ya, tapi kan dari sini kita bisa tahu nih kalau misalnya itu klasifikasinya benar metodenya. Dia di antara itu 20 itu udah outlier di antara yang lain kan. Iya. 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 Berarti kelompoknya masih kecil. Kalau 54 Pak. Gua 52 tuh. 5 harus 54 ya? Kali tambah 2 ya? 54 nih dia, 54. 25. Oh iya, dia apanya 10 ya. Apa yang 10? Outlier-nya yang di sebelah sana 10,8. 10,8 dia outliers di omset. Iya, kayaknya. Kayaknya iya, omset gede banget nih. Kategorinya dengan modal yang cuma 0,25. Omsetnya gede. Seru ya, langsung bisa kelihatan nih, keren banget. Jadi yang bisa dipercaya tuh yang machine learning, kalau yang 2 lagi kayaknya susah. Bagusnya lu pada nanya, jadi gue juga jadi tertantang buat nyari. Udah gitu nyarinya curang juga, pakai chat GPT lagi. Udah gitu ada hasilnya lagi. Terus sekarang udah lagi enak Pak.
Iya, enak banget. Kalau dulu Stack Overflow doang. Dulu Stack Overflow ya, sekarang udah chat GPT. Tinggal copy paste keluar. Kayaknya kita pinter banget sih, tolol juga sih sebenarnya. Yang penting ini kerekam ya. Zaro mana Zaro? Jaro udah kabur aja. Hilang dia. Ini Udah tugas nge- dia kan nih. Ini tugas dia. 13 juta, iya. Oh, tugas dia lo. Enak lo Jaro kabur lo, parah. Coba. 7 tambah 2. 7 tambah 2 79 ya. Oh, ini gede banget. Modal ini juga gede banget. Empat. Skala itu F tadi skala ya? Kalau skala. Menengah ya? Masuk akal. Langsung ke detek ini keren. Iya. Untung lu nanya. Gue juga. Wih, keren. Di Orange nggak ada. Yang ini Orange nggak punya. Jadi ternyata harus pakai Python. Udah, semuanya masukin. Jangan pakai komputer gua, lu bisa gua sama aja lu. Klasifikasi lagi, Pak. Hah? Iya, makanya dikelompokin dulu. Kalau mau enak juga mungkin harus punya mesin sendiri. Kalau ini kan pakai Google ya. Gua nggak yakin dia mau terima 13 juta. Ngamuk dia. Harus di Bayar. lokal. Bayar harus di lokal. Kalau di lokal gimana pengenalannya? Ya, Misal Python. saya udah nyoba di lokal. Jadi trik, kalau ini Linux ya, kalau di Linux, saya harus bikin virtual environment dulu supaya nggak gabung sama file-file di OS. Jadi dia punya environment sendiri. Udah gitu baru diinstal Python-nya biasanya udah ada. Saya harus install TensorFlow. Di situ. Berarti pakai internet support itu diinstal dulu ya? Ya, semuanya harus diinstal. Kayak tadi pakai pip. Manual instalnya. Manual, lumayan. Nah, yang serunya di TensorFlow kita harus milih. Ada dua jenis TensorFlow nih. Ada TensorFlow yang CPU doang, ada TensorFlow yang bisa ngomong ke GPU. Kalau ada GPU-nya, pada selamat, lebih cepat, itu aja. Tapi nanti kan tadi waktu di ini juga di notebook itu kan kita pip install apa, ya itu dikerjain kan di komen lain. Itu aja sih. Saya aja nggak berani ngerjain itu, komputernya kurang mumpuni soalnya. Jadi gue makanya Google. Komputer dia mumpuni pakai Idul ini. Dia mumpuni. Tapi saya coba di Idol tadi pakai Python nggak mau di pip install tuh. Lu harus install dulu. Pythonnya udah ada. Pipnya harus diinstal. Udah coba running nggak mau. Pipnya udah diinstal belum? Udah. Enggak, ini aja error. Pipnya. Pipnya error. Kerja lagi di lokal. Nih gue udah install belum ya? Jadi ada ini ada desktop 2404, ini filenya OVA. Saya jalanin. Cuman saya rada nggak berani jalanin sebenarnya karena ini komputernya Ono tidak mumpuni sebetulnya. Rada-rada ngeri. File OVA ini ada di hard disk yang saya kasih. Jadi file OVA ini ada kalau mau. Oh ya Pak Adi, ini saya ngasih hard disk 500 GB ya buat teman-teman ini. 500 GB isinya buku segala macam saya kasihin supaya kalau ada apa-apa ada referensinya. Termasuk file-file OVA ini buat nyoba. Nah di file OVA ini ada Python-nya, pipnya ada. TensorFlow lupa saya ada apa enggak? Kayaknya nggak ada deh. Harus saya install. Prosesnya lumayan lama. Nah tapi kira-kira nanti saya udah berhasil nginstall, tapi harus dibikin virtual environment, jangan digabungin sama OS-nya. Maksudnya jangan di OS-nya langsung, suka tabrak-tabrakan soalnya. Kalau di OS-nya langsung, itu sih. Nanti catatannya ada di sini nih contoh. Saya kasih lihat contoh catatan saya aja ya. Ono Center Wiki. Terus saya akan masuk ke Python. Di sini cara nginstall virtual environment segala macam diterangin. Kalau sebenarnya tapi ini di Linux ya. Cara nginstallnya kayak gini doang sih, virtual environment. Nanti udah gitu kita install TensorFlow-nya kayak gini. Spider tuh buat kayak integrated development environment. Kalau di Android kayak apa sih?
Android apa sih namanya? Yang buat modding tuh Android. Gua lupa gue. Itulah yang GUI yang tinggal modding, ada debugger, Android Studio. Spider tuh kayak Android Studio kira-kira. Nah ini karena si Ono nggak punya GPU, saya jalanin TensorFlow yang CPU lebih lambat. Kalau kita punya GPU, kita bisa jalanin yang GPU. Tapi nanti ini jalan, pip-pipnya jalan sih. Dengan cara ini langsung jalan. Kalau di Linux aman, gitu. Tadi waktu di contoh yang di notebooknya itu kan ada yang pip SAI keras segala macam, harus install kayak gini juga sih. SAI keras apa kayak gini juga. Ini aja. Kuncinya ini nih. Kuncinya nih. Kuncinya itu sebetulnya bikin virtual environment. Tapi di Linux, kalau di Windows kagak, jangan nanya gue, kagak tahu gue. Nggak ngerti. Pusing sama Windows. Itu aja sih. Paling aman sih ya udah pakai virtual machine aja. Cuman ya sayang kalau virtual machine kan prosesor sebagian diambil sama mesin itunya. Itu aja. Jadi kemarin gagal pipnya. Hah? Ya, itu aja sih. Ini sambil nunggu, coba udah keluar belum? Udah keluar, oke. Saya coba masuk ya. Jadi mesin ini ada di hard disk. Saya masuk ke TensorFlow environment. Bentar, saya harus ngasih lihat Bu. Ada file, ada folder Python data mining. Ada ini oprekan Ono zaman dulu kala waktu pertama kali belajar data mining pakai Python doang. Ini oprek yang pertamanya. Jadi berapa artikel juga dari situ. Kalau yang orange ada di sini juga, orange data orange itu ada di sini. Sekarang saya akan masuk ke TensorFlow virtual environment. Kita akan virtual environment, aktifin Python sama dengan Python 3 virtual environment. Oke, kita aktifin virtual environment-nya. Ini kalau di Linux ya udah aktif. Sekarang saya activate virtual bin activate. Dan sekarang tinggal kalau pakai Python biasa gini sih, Python 3 udah jalan, langsung kita coding di sini. Jadi tinggal copy paste yang dari notebook itu dipaste di sini. Kalau mau install tambahan, saya akan tweet dulu. Bisa pip install misalnya SAI keras, dia ngedownload. SAI kerasnya akan didownload, kira-kira kayak gitu. Jadi tinggal pip install apa. Nah udah ini download ya, udah. Cuma gini aja sih. TensorFlow kayaknya udah ke install, kayaknya lupa. Kalau mau ya diulang juga nggak apa-apa sih. Nah saya pengen ngasih lihat yang namanya Spider. Ini debuggingnya udah lumayan enak sih pakai Spider. Ini lagi ngedownload, langsung mabok nih. Si Ono kagak sabar, semua dijalanin sekaligus. Can only be used with thread started with. Oh ada. Alah, mabok dia. Spidernya nggak mau jalan. Oh, oke jalan. Ini spidernya jalan. Jadi nanti copy paste dari source code yang ada di notebook yang kita pakai di Google Drive, ya masuk sini aja. Ini bisa di copy paste di sini source code-nya. Nanti kita bisa run, bisa debug apa segala macam. Oh ini lagi nyoba TensorFlow ya. Coba saya run ini. Wait. Ini udah sampai mana ceritanya yang ininya? Oh masih ngedownload. Parah. Nggak bisa. Oke, mudah-mudahan bisa. Coba saya run di sini. Kalau mau run ya run gini aja.
Dia bisa run cell seperti di mana sih tadi di Google. Di Google Colab dia bisa ngelihat cell, bisa run semuanya, bisa rerun last cell. Jadi udah kayak Google Colab aja, mirip. Terus kita tinggal run kayak gini, run, oke. No module TensorFlow, berarti saya harus install TensorFlow. TensorFlow-nya belum keinstall di sini. Soalnya saya install kayaknya di komputer saya yang di rumah udah diinstal, yang ini belum diinstal. Jadi kira-kira kayak gitu sih, mirip sama Google Colab tapi lokal di komputer kita, kira-kira gitu. Pakainya Spider kalau ono, yang ini sih. Gitu. Jaro, ada pertanyaan nggak Jaro? Nggak ada. Terus ngapain aja lu di situ? Si Pak langsung musik. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Cewek nggak ada? Cewek aman? Yang tadi diulang biar Jaro ya Pak. Yang tadi uji tadi. Oh, yang ini ya, apa sih namanya? Outliers. Coba Jaro, outliers apa Jaro? Outliers apa? Outliers, data yang sangat apa? Sangat tidak normal. Lumayan. Bro, gini bro. Yang bisa statistik Jaro doang. Itu sebelahnya juga. Oh, ini tiga-tiganya statistik. Tiga-tiganya statistik ya Pak. Kayaknya ada satu yang Outlier. Satu outlier. Satu outlier. Bro, gini bro. Jadi kita nyoba bikin software buat deteksi outliers. Oke. Tekniknya adalah pakai ChatGPT. Mana ChatGPT-nya, gue taruh mana tadi ya? Dari sebelahnya tadi. Sini ya, oke. Ini ChatGPT. Cara yang dipakai gampang aja. How to find outliers in CSV data using Python. Terus ya, langsung dia kasih source code-nya. Pertama, kita harus load CSV. Jadi keywordnya cuma gini dong, how to find outliers in CSV data using Python. Jadi pertama kita load CSV. Itu ini bagian load CSV, kita harus import Panda, terus dikenal sebagai PD, kemudian read CSV, masukin ke variabel data, beres. Kemudian kalau mau diekspor datanya, kita bisa print data describe, print data info, kita bisa lihat datanya. Untuk dapetin outliers, siapa namanya nih, ChatGPT ngusulin 3 metode. Metode pertama namanya Z-score method. Caranya dia pakai SciPy statistik. Kita ambil modul Z-score-nya, kemudian kita ngitung dari datanya, data select type, include Z-score-nya masuk, terus kita cari outliers-nya. Oh, ini bisa dirubah Pak kayaknya nih. Ini ada Z-score lebih kecil dari, lebih besar dari 3, lebih kecil dari -3. Angka ini kita mainin. Jadi angka ini kita mainin, kita bisa dapat outliers-nya lebih presisi kali. Ya. Terus kita akan dapat outliers row-nya dari data itu. Kepencet. Ini kita dapat outliers row-nya, kita bisa print. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pakai, dia nyebutnya interquartile range method. Outliers are defined as value below quartile 1,5 per QR atau above 1,5, quartile 3 plus 1,5. Jadi Q1 sama Q3 minus 1,5 plus 1,5, kira-kira gitu. Oh, ini Pak, definisinya di sini yang kita rubah. Kalau ini di sini 0,25. Jadi tergantung kita mau ngerubahnya kayak gimana sih. Ini angka ini harus dirubah juga nih, lower bound, upper boundnya. Oke. Jadi akibatnya kita bisa dapat yang benar. Tadi kan kita nggak ngerubah apa-apa ya, ngikutin ini aja. Kalau ini buat visualisasi aja, yang ini visualisasi aja. Kemudian satu lagi adalah machine learning method. Di sini pakai sklearn, kita pakai isolation forest. Kemudian datanya ini masukin ke numerical data, terus masukin ke isolation forestnya, dapetin modelnya,
kemudian dapat outlayernya, tinggal di print. Hasilnya kira-kira seperti ya. Kita oprekin ya angkanya ya. Kita cobain aja. Cobain. Ntar. Ini tugasnya Jaro dan teman-teman ntar. Jadi kalau ntar balik ke kantor, tugas lu pada lu sengsara, itu derita lu namanya. Di sini kita load Google, saya run ya. Saya load data Google Colab, saya tempel, Google Drive ditempel. Sekarang data kita ambil, nih deskripsinya. Nah ini kita rubah. Ini set skornya kasih berapa kira-kira? Kasih lebih tinggi kali ya? Iya lebih tinggi kan? Misalnya 5 atau 6 gitu ya. Ini Ono lagi ngarang ya, jangan khawatir. Ono lagi nyoba loh. Karena kita dapatnya tadi 20-an nih, banyak banget, kebanyakan buat outlayers. Set skornya kita rubah, kita run coba. 2 langsung. 52 sama 77. Bener, mirip. Jadi mainnya di sini sebenarnya. Ntar. Kalau saya turunin jadi 5, di sini jadi minus 5. 3. Jadi mainnya di angka ini sih sebenarnya ternyata. Ini metodenya di sini. Kalau kita tadi pakai 3 terlalu banyak outlayersnya. Kalau ini jadi dikit banget. Oke. Terus kita coba lagi di sini. Nah, ini cara ngerubahnya gimana? Gue gak tahu dah. Q1 minus 25, Q3 0,75. Udah bener itu, jangan dirubah Q1 Q3. Supaya upper bound outboundnya saya akan tambahin ini jangan 1,5, kita jadiin 3, ini 3. Jadi upper sama lower, batas atas sama batas bawah saya geser lebih lebar supaya outliersnya kena yang atas banget sama bawah banget. Ini logika ya, orang lagi pakai logika doang. Kayaknya itu yang bikin gara-gara. Coba kita tes lagi sekarang. Masih banyak deh. Ini bego banget nih algoritma yang ini mah. Coba saya ganti 5.0 5.0. Nggak bisa. Outliernya payah. Oh, apa coba kalau dikecilin. Coba dikecilin ya. 0.5 saya kecilin nih sekarang. Oh ini titik di sini malah tambah banyak ya. Udah kagak ngerti dah, nggak rekomen berarti. Kalau ini plot aja, kalau yang ini buat plotting aja. Nah yang paling kerasa banget gampang kayaknya yang saya lebih percaya sama yang ini, nggak usah tetap ada contamination 0,05 ada ini. Jadi ini dirubah di sini kayaknya di contaminationnya. Coba 0,01 saya rubah di 0,01, efeknya gimana? Tinggal 1, bener. Kalau saya ganti ke 0,02 harusnya naik dia 2. Jadi mainnya di sini nih, di variable contamination gitu. Kalau mau rada gede 0,1 dapat lebih banyak sih. Iyalah. Nih save. Dapat. Ini buat Jaro. Ini angka yang ujung sini 2614, 26, 2952, 70, 75, 77 segala macam itu adalah nomor line. Tapi tadi Pak Daniel udah ngelihat ini harus ditambah 2 kurang 2 ya? Kurang 2 dari filenya ya? Tambah 2 ya? Tambah 2 dari filenya yang ini. Jadi nomor ini sama file beda 2. Kira-kira gitu. Dah dapat. Jadi mainannya kelihatan parameter yang nentuin adalah ini. Kalau di sini contamination, kalau di
Yang isolation forest itu contamination. Kalau yang kalau ini Z-score itu di Z-score-nya, outliers didefinisikan tergantung Z-score-nya, lebih besar dari berapa atau lebih kecil dari berapa. Kalau yang ini pening, yang apa tadi pusing, soalnya outliers-nya banyak banget, jadi kayak bukan outliers gitu. Jaro, ngerti Jaro? Aman? Jero, yang ujung nggak ngerti itu orang statistik. Iya, tugasnya dia buat nyari outliers ntar. Ada lagi pertanyaan? Udah, Pak Teta udah nunggu soal ini. Keyboardnya mantap. Pertanyaan aman. Pertanyaan Pak Teta apa? Aman. Cuma PR-nya jadi gitu ya Pak Teta ya, nyamain dimensi supaya algoritmanya hidupnya rada enak. Itu aja yang paling kerasa efeknya. Tadi sebelum ini kayaknya ada yang nol gitu deh Pak. Coba lihat yang Ya. paling atas ini, yang atas. Tadi kan datanya 100 row. Ini Yang atas lagi. atasnya lagi. Oh, iya. Udah Pol. Udah Pol di atas. Tadi ada model. Oh, nih. Nah, ini kan status nol. Berarti kalau misalkan ada yang kosong kebaca di sini ya? Langsung aja. Ada variabel yang nggak keisi bisa. Oh, kayaknya iya. Bisa ya. Kayaknya. Iya. Kayaknya iya. Oke, aman. Non-null. Iya. Non-null artinya data yang tidak ada kosongnya kan. Karena kita kasih 100 semuanya full ya 100 jadinya. Iya. Bener. Betul. Betul Bapak Fauzi, betul sekali. Gue juga baru sadar. Bisa diuji nggak Pak? Kalau misalkan satu dikosongin, nah itu harusnya isinya berapa? Oh, Bisa nggak? mari kita uji. Bisa lah. Tinggal kita uji. Ini data apa yang dibaca sih tadi? 100 data normalize ya. Oke. Filenya mana nih? Google Drive ya. 100 data normalize ya ini. Yang kita lihat yang ini ya. Kita kosongin beberapa ya. Oke. Dibuka dengan Google Spreadsheet ya. Oke, kita buka pakai Google Spreadsheet dan kita akan kosongin berapa data. Kita akan tipu makhluk itu. Ini ono sembarangan aja sih. Ih, lemot pisan nih. Nggak bisa diklik. Oke. Delete. Oke. Klik sembarangan lagi, delete. Oke. Klik sembarangan lagi, delete. Jadi kita punya beberapa yang missing data apa-apalah, tengah arti lah. Ini pura-puranya data hilang. Ini langsung kesimpan kan ya? Iya, langsung. Langsung ya, ini ada beberapa yang saya delete-deletein lah biar happy. Oke. Ini nggak usah saya save kan? Nggak usah ya? Oke. Sekarang kita mana tipe programnya ini ya? Ini ya. Tempel Google Drive. Oke. Sekarang kita import data. Coba kita lihat nolnya. Kok masih sama sih? Kan udah gue ganti. Non-null count 100. Nggak beres nih, parah lu. Coba ulang. Coba saya delete-deletein lagi beberapa lagi lah biar happy. Coba kalau saya tutup. Oke. Saya coba lihat lagi. Oh, hah? Yang saya delete? Yang di delete tadi tidak tersimpan. Iya. Kenapa? Makanya dia tadi
Iya. Apa saya delete dari sini kali ya? Nih, saya delete di sini ya. Nanti upload ya. Oke. Lagi nafsu. Ya delete sembarangan aja. Nih, saya delete beberapa aja ya. Ini saya delete lagi. Dah. Save. Ini masih Excel. Saya harus CSV-nya. CSV. Save. Oh, tapi masalah nih active sheet. Jadi saya coba pastiin lagi aja ya biar aman aja. File, save as, CSV, save, yes. Oke. Sekarang saya harus upload. Ini oke. Sekarang saya harus upload makhluk ini. Saya upload file 100 normalize CSV. Ganti file yang ada, upload. Oke. Lagi upload selesai. Sekarang saya masuk lagi ke sini. Saya naikin ke atas. Sini 100 data normalize CSV. Saya buka dulu filenya ya buat mastiin aja bahwa datanya benar. 100 data normalize. Saya buka dengan Google Spreadsheet. Jangan mastiin aja benar data yang ke delete hilang, gitu aja sih. Kalau nggak sakit hati. Tadi saya delete yang mana nggak tahu, lupa gue. Kok nggak ada kayaknya? Nggak ada yang kosong ya? Hah? Refresh. Gimana cara nge-refresh ya? Yang di loading home-nya tadi. Ini masih loading ini teh. Di sini di load gini. Yang di home-nya. Oh, di home. Oh, di home mana sini? Ya. Di sini. Caranya reload. Ya. Oh, ini kali ya? CSV kan saya upload. Ini saya tutup dulu lah. Ini tutup lagi. Ayo, come on, cepetan. Loading lama banget sih. Kagak ngeload nih. Oh, udah, coba. Sedang proses. Gak mau dia. Kagak mau. Gak mau dibuka lagi. Lebih parah. Kumaha carana reload? Dapat notifikasi. Masih belum. Masih muter. Udah. Oke. Kayaknya nggak ada yang kosong. Oke. Hah? Bawah kan? Oh ya. Sorry. Oh, ini kosong. Ini satu line kosong ini mah. Kayaknya nggak beres tuh.
Tapi nggak apa-apa, ada satu line kosong nih. Tapi line-nya nggak ada yang kosong-kosong gitu. Waduh. Coba kita tes lagi lah ya. Hah? Ada emang? Coba kita tes. Sorry, salah. Gua ini ya. Di line 67. 67. Oh, ini kosong ya. Oke, ada yang kosong, pakai doa nih, mudah-mudahan kosong beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nggak baca bismillah kali ya. Oke, lihat. Oh, 99 bener. Tapi 99 satu line aja. Iya, yang tadi. Enggak, ada yang 98 nih. Ada yang 98, ada yang 98. Oke. Jadi benar prediksi Pak Fauzi. Ini benar. Itu. Tapi yang seru dengan kondisi line kosong, dia bisa nggak deteksi ini ya? Iseng aja sih. Ini dengan line kosong ya. Masih jalan juga algoritmanya kayaknya. Empty data frame. Komplain dia. Ada yang kosong dia nggak mau. Coba kalau dijalanin. Oh, kalau yang ini mau. Kalau ini mau, kalau yang ini nggak mau nih, ada empty data frame nggak mau dia. Kalau yang ini masih tetap ngotot jalan, oke. Kalau kita lihat yang machine learning, ini, yang isolation forest, contain not a number, komplain. Jadi ternyata kalau ada yang kosong harus diisi dulu. Bisa nggak nebak itu kira-kira isinya apa kosongnya itu? Kalau di orange ada pilihan, mau dikasih fixed number, mau dikasih average dari yang lain, ada pilihan sih. Dia kalau orange bisa. Kalau pakai Python harusnya bisa juga karena orange Python juga sih sebenarnya. Jadi bisa diisi otomatis sih sebenarnya. Gitu. Ini caranya yang ini sih. Kalau orange ya, kita masuk ke orange. Ini bukan orange nih ya. Gue jalanin 2 ya. Waduh, pantas berat komputernya Ono. Ini saya harus matiin dulu bentar. Kacau ini. Oke. Ini saya tutup dulu. Pantas kenapa komputer gue jadi berat gini. 3 mesin sekaligus jalan. Off. Power off. Oke. Sekarang saya akan masuk ke ini orange. Oke. Come on, cepet. Oke, udah. Caranya gini doang sih. Misalnya udah kayak gini ya. Ini kan ranking tadi. Di sini ada menu ini input. Tapi ntar harus dicari di Python-nya ya. Tuh kan salah. Input ini dia. Ini input ini buat ngisi-ngisi yang data kosong-kosong. Kita bisa arahin aja dari sini ke sini input. Terus kita bisa milih sih. Mau down input berarti yang kosong didiemin kosong, kasih average atau most frequent angka, as a distinct value, fixed value, ada model base segala macam dia bisa, random value juga bisa. Jadi ada tekniknya. Harusnya ini ada orange-nya, ada Python-nya juga sih. Jadi bisa. Itu. Kalau ini biasanya saya pakainya average sih. Dia ngelihat dari nilai yang lain, average gini masukin. Tapi ini ngaco sih sebenarnya. Alternatif lain, data yang ada kosongnya dibuang. Alternatif lain yang itu tuh. Ada nggak ya? Oh nih, remove instance with unknown value, bisa dibuang juga sih kalau mau. Tinggal milih mau dikasih data yang ngaco atau dibuang sekalian. Bisa diisi dengan model yang ada. Oh ya udah, ini ada pilihannya nih. Oh dari modelnya. Iya. Jadi model Masalah gini. Yang kosong itu kadang-kadang tidak harus di Y. Yang kosong bisa di X kan? Kita harus bikin model lagi buat X tadi. Gitu. Masalahnya itu. Jadi model itu hanya bisa ngisi Y. Y-nya bisa di forecast. Tapi X dia nggak bisa forecast X. Gitu. Iya, itu masalahnya sih.
Ya bisa, tapi ya kita harus ngerjain kayak gitu. Dirubah lagi forecastnya buat yang X. Kalau kita punya 80-an X, masing-masing punya model buat X1, X2, X3. Nanti kita forecast buat X itu. Gitu. Begitu Bapak. Jaro, gimana Jaro? Oke Ro. Tampang lu kok kayak gitu banget sih, udah maju dulu sih lu. Anak metal, susah dilawan. Bro, ada pertanyaan nggak, Bro? Nggak ada dia. Aman? Masih ada waktu sekitar 10 jam lagi Pak ya? Tok, gimana Tok? Aman. Nih, aman? Aman? Itu nggak aman? Lagi dia, berarti. Hah? Aman kan lu? Aman ya? Betul. Habis. Cerita aman. Kalau aman semua ya udah. Tapi yang ada di kepala saya gini deh. Kalau ada apa silahkan email. Walaupun belum tentu saya bisa punya jawabannya ya, karena jawaban saya mungkin dari ChatGPT juga. Tapi silahkan email, soalnya saya pengen tahu kondisi yang ada di lapangan seperti apa, supaya bisa ikutan explore lah, kira-kira gitu. Sebetulnya kemarin ngobrol sama Bu Deputy ya. Cuman Bu Deputy nggak mau ditaruh di Amazon, nggak mau, ya udah. Nggak, regulasinya memang nggak boleh. Iya, regulasinya nggak boleh sih emang. Kalau bisa di Amazon gampang. Orang Amazon ngasih ke saya soal kemarin, bukan kemarin, waktu itu ada BRK bikin BRK Technical Summit yang ngomong Amazon. Saya pikir Amazon kan itu ya cloud. Orang kan pikir Amazon cloud doang kan, cuma buat hostingan. Orang mikir gitu. Ternyata Amazon isinya ChatGPT. Udah gitu sudah ada machine learning, semuanya ada di dalam. Nah, terus dia demoin, kurang aja. Enak banget. Jadi caranya cuma file itu diupload terus terus kita ngomong pakai bahasa manusia ke mesinnya. Tolong analisa kelompokan usaha ultra mikro di daerah mana keluar. Kalau kita pengen supaya usaha ini supaya omset naik sekian, harus diapain, keluar. Parah itu. Tapi ya data keluar. Jadi sebaiknya jangan. Tapi Amazon punya kemampuan seperti itu. Saya udah email ke teman-teman itu sih Pak. Udah email ke pemetaan. Udah dijawab nih. Oh udah dijawab. Oh ya udah, berarti udah baru baca dong. Oke. Jadi udah saya email. Yang saya belum dapat adalah kontaknya si Arifal. Arifal tuh ini makhluknya nih. Ada tadi, ada jam yang motor. Si Dadang. Dadang udah ngasih? Dadang sih. Ini orangnya masih muda banget loh itu. Arifal Rino. Oh itu buat server kalau itu. Bukan Dwi Sentosa. Kalau itu buat server Sentosa. Dia punya Arianto lah, salah kan? Arifal. Salah menulis kan? Saya kasih lihat dulu ya makhluknya. Tuh kan, lecturer ITB. Tapi dia lagi S3 sih kategorinya sebetulnya. Nah ini orangnya masih muda kan? Muda banget kan? Cocok sama si Jaro sih sebenarnya. Lagi S3 Ro? Lagi S3 di ITB. Anak metal. Kayaknya nggak semetal Jaro. Tapi anak pintar, asli pintar. Anak pintar, udah gitu orang tuanya bukan orang yang punya sih sebenarnya. Orang tuanya dagang pulsa, nggak punya uang. Udah gitu saya ketemu dia waktu dia masih SMP.
dia bikin antivirus, namanya antivirus Artaf. Arrival Antivirus, disingkat jadi Artaf. Dia bikin, udah gitu dia dinaikin sama media ke atas karena waktu SMP dia bisa bikin antivirus. Udah gitu dia sekolah di SMK, udah gitu ditarik dapat beasiswa di Cina, S1-nya di Cina. Tadinya dosen di Cinanya minta dia S2 S3 di sana, tapi ditarik sama ITB balik ke Bandung. Jadi dia di ITB S2, terus sekarang lagi S3. Dia bikin ChatGPT buat Bank Indonesia. Jadi ini ada ChatGPT Bank Indonesia, ChatGPT-nya blow on, dia tambahin sama dia database semua peraturan perundangan taruh di database ini. Jadi kalau ada orang kirim prompt-nya nggak langsung masukin ke ChatGPT lokal di Bank Indonesia, prompt-nya dianalisa dulu sama database. Ini prompt-nya sekitar apa, ditempelin kata-kata atau dokumen yang sesuai sama prompt itu. Akibatnya yang dikirim ke dalam ChatGPT lokalnya itu pakai lama ChatGPT-nya. Yang dikirim itu adalah prompt plus informasi konteks yang lebih bener lah kira-kira gitu. Akibatnya keluarnya jadi bagus. Itu dipakai sama Bank Indonesia buat bikin peraturan, buat bikin kayak gitu. Dahsyat nih anak sakit, pintar sih. Oke. Bagus. Gitu. Cuman ngomongin dia susah. Orangnya susah sih, susah dihubungin sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dihubungin, kalau bisa keren. Gitu. Statusnya sih bukan pegawai negeri, bukan ASN, bukan itu sih. Jadi kayak asisten dosen nih, kategorinya sampai S3. Gitu. Oke, kalau ini recommended banget. Tapi kalau untuk numerik, ini kan mainnya statistik numerik ya. Saya nggak tahu kemampuan dia saya di mana. Gitu. Tapi harusnya kalau dia main ChatGPT, di belakangnya ChatGPT neural network juga sama aja sih. Gitu. Kira-kira itu sih. Oke, sip. Aman. Email saya tahu semua ya. ono@indo.net.id. Harus sudah dikopiin, silahkan dikopi, nanti ada 500 giga. Silahkan ditaruh di server, cuma jangan taruh di internet. Soalnya itu bukunya nyolong. Yaudah, kalau aman, saya tutup facecam dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa break? Ada break? Ada nggak sih? Ada. Makannya di bawah dia. Hah? Makan siang. Kopi ini kan juga ya. Ini taruh. Ada snack? Ada.